Hari ini hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026. Senang sekali saya bisa main ke tempat yang istimewa. Nama tempatnya adalah Mentari Kids. Saya main ke sini lebih seru lagi karena saya bisa ketemu sama ownernya langsung. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Baik juga. Ibu Delina. Ya. Tadi ngobrol-ngobrol, ternyata Ibu Delina ini asli Jawa Timur. Iya betul. Iya. Tapi kalau disuruh ngomong Jawa saya nggak bisa Pak. Oh, medoknya kayaknya juga udah hilang ya, Bu ya? Iya betul. Iya. Ibu lahir di Jawa Timur, di Lumajang. Iya. Terus masuk ke Banten ini kapan? Karena saya umur berapa ya? TK kayaknya Pak. Soalnya kan Bapak itu kerja di kantor pos. Beliau mutasi ke sini, ke Serang. Jadi akhirnya ikutlah kita semua ke sini. Ke Bantennya langsung ke kota Serang ini? Iya betul. Oh begitu. Jadi lahirnya di sana, numpang lahir ya? Betul Pak, numpang lahir. Ibu TK pindah ke sini? Iya. TK-nya di sini. TK-nya di sini malah? Iya. Saya pindah ke sini dari Solo itu kelas 2 SD. Oh. Kurang lebih sama kita ya. Iya, berarti nggak sama Pak. Numpang di sana tapi tumbuh besar di kota Serang. Iya, betul. Iya, berarti TK di kota Serang, SD-nya juga di Serang. SMP, SMA, kuliahnya aja yang Kuliah di mana? Di UI. Di UI. Oh, Depok. di UI. Iya, UI Ambil Depok. apa, Bu? Ambil fisioterapi. Oh, pantas bisnisnya ini selaras ya. Iya, betul. Iya. Jadi saya akan ngobrol dengan Ibu Delina. Delina selaku pemilik dari Mentari Kids ya, selaku pemilik dari Mentari Kids yang tidak lama lagi akan grand opening. Makanya video ini akan cepat-cepat saya rilis. Grand opening tanggal 4 April 2026. Ya, betul. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Yang boleh hadir ke grand opening apakah tamu undangan atau masyarakat umum? Tamu undangan, dan kalau misalnya ada orang tua atau masyarakat yang mau datang, apa-apa boleh. On the spot Kita langsung? terima, iya boleh. Oh, tanpa registrasi? Kalau untuk free assessment, kita grand opening itu ada spesialnya ya, ada free assessment. Nah, itu harus konfirmasi dulu ke admin. Tapi kalau untuk datang langsung itu kita terima, tapi mungkin nanti kita jadwalkan di hari lain. Yang pasti secara terbuka Mentari Kids mengundang seluruh masyarakat di Kota Serang atau di luar Kota Serang yang ingin tahu-tahu lebih banyak tentang Mentari Kids boleh datang ke sini. Boleh, dengan senang hati. Iya. Nah, saya ketemu sama Ibu Delina kan tanggal 31 Maret nih 2026, jadi tinggal menghitung hari. Saya sendiri penasaran, Mentari Kids pusat tumbuh kembang anak. Iya, betul. Apa sih itu, Bu? Mentari Kids pusat tumbuh kembang anak. Ini bisnis apa nih atau jasa layanan apa sih? Sebenarnya kita lebih ke kesehatan anak-anak, Pak. Kesehatan anak-anak. Iya, jadi kan zaman sekarang itu kan banyak orang tua yang belum paham sih tentang tumbuh kembang anak ya. Ada yang sampai umur berapa tahun anaknya belum bisa bicara, atau anaknya memang ada yang suka tantrum ya. Iya, betul. Terus zaman sekarang kan lebih banyak terpapar sama gadget. Nah, itu faktor utamanya kenapa mungkin ada yang jadi gangguan bicara, gangguan emosi dan lain-lain. Tapi nggak hanya anak yang dengan gangguan aja gitu. Anak yang benar-benar nggak ada gangguan, tapi orang tuanya ingin tahu apakah dia itu perkembangannya sesuai usia atau enggak, bisa datang ke sini. Karena di sini kita di-handle oleh terapisnya langsung yang memang benar-benar sesuai dengan jurusannya. Dan kita juga ada psikolognya juga, Pak. Psikolognya bisa anak-anak dan dewasa. Jadi memang benar-benar kompeten di bidangnya ya. Iya, betul. Yang membutuhkan bantuan datang ke sini, yang sepertinya tidak membutuhkan atau anaknya tidak apa berarti tidak sakit ya? Tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan. Normal gitu. Juga boleh datang ke sini. Sudah mulai beroperasi tanggal 4 April 2026. Iya, betul. Ibu informasikan juga nih alamat Mentari Kids sendiri ini di mana sih? Mentari Kids ini alamatnya ada di Jalan Ki Ajurum nomor 50 Cipocok Jaya. Lebih tepatnya ini di samping Mie Aceh, Bang Dul Sigli ya. Nanti ayah bunda kalau mau ke sini bisa search di Google Maps itu Mie Aceh aja dulu. Mie Aceh Bang Dul Sigli. Pasti nyampe. Pasti nyampe karena kita di sebelahnya. Iya, betul. Dan Mentari Kids ini juga benar-benar di pinggir jalur utama. Iya, betul. Kita benar-benar di pinggir jalan. Iya, betul. Untuk yang ingin mengetahui lebih detail juga nanti akan saya tulis di sini Instagram Mentari Kids. Ya, di follow-follow ya. Di follow-follow Instagramnya, atau yang mau tanya-tanya
untuk WhatsApp juga ada ya? Ada. Nanti akan saya tulis di sini juga. Komplit pokoknya ya. Oke, tapi saya masih punya rasa penasaran banyak. Jasa layanannya sendiri apa seberapa banyak sih, Bu? Dan untuk melayani banyak target. Sebenarnya jasa layanan itu tergantung kebutuhan anaknya. Oke. Karena kan kebutuhan anak itu kan masing-masing itu beda-beda ya. Tergantung nanti kita awalnya itu kita screening dulu, kita observasi dulu, ini anaknya seperti apa. Nanti setelah diobservasi itu nanti kita baru tahu anaknya butuh terapi apa. Gitu. Kita di sini ada terapi sensori integrasi, itu terapi yang memang anak-anak itu butuh sensori, butuh stimulus sensori. Ya. Ada yang memang anak dengan gangguan bicara, kita butuh terapi bicara. Untuk yang gangguan belajar, misalnya menulis atau ada disleksia, bisa dibawa ke sini. Kita bantu untuk distimulasi agar anaknya bisa sedikit demi sedikit itu gangguannya hilang. Jadi banyak juga ya, Bu? Banyak juga, Pak. Iya. Iya. Gitu. Ada anak dengan Down syndrome. Kalau Bapak pernah tahu Down syndrome itu anaknya mukanya ciri khas. Ya itu bisa dibawa ke sini juga. Kita juga untuk psikolognya itu kita ada layanan tes psikologinya, ada bisa tes IQ, tes minat bakat. Jadi kalau untuk ada anak-anak SD ya, yang orang tuanya dulu anak saya bingung nih mau diarahin kemana, itu bisa tes ke sini. Bisa di sini juga. Bisa di sini juga. Kalau terkait dengan jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa dan harinya? Untuk sementara kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi itu dia ya untuk sementara. Iya, untuk sementara. Tapi itu udah lumayan atau lebih dari cukup lah ya. Dari Senin sampai Sabtu. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Ayah bunda bisa datang ke sini. Atau hanya sekedar ngobrol-ngobrol, cari-cari ilmu juga boleh lah ya. Boleh, siapa tahu Ibu bisa memberikan solusi. Ya boleh, datang karena aja ke sini. Timnya luar biasa loh. Jadi timnya nanti memang mereka-mereka yang punya kompetensi. Ya betul. Ya kan? Jadi saya di sini tuh punya tim itu memang yang sudah terregistrasi dari Kemenkes. Mereka mempunyai SR ya, surat tanda registrasi. Dan itu saya pastikan aktif semuanya. Jadi mereka semua itu bisa pegang pasien. Karena kan zaman sekarang banyak terjadi kasus-kasus di luar sana ya, Bu. Iya, betul. Yang mengakunya A ternyata Z, ya, betul. Gitu kan. Masyarakat kalau tidak paham betul kan jadi tertipu. Ya, betul. Di sini tidak akan terjadi karena sudah dijamin oleh Ibu Delina. Iya, karena tenaganya pun tenaga ahlinya masih di bidangnya masing-masing, jadi nggak mungkin salah gitu. Bukan yang tenaga yang di training gitu ya, 3 bulan lulusan apa saja, itu bukan. Bukan seperti itu, tapi kita memang tenaga yang sesuai dengan jurusannya gitu, kompetensi. Gitu. Kayak saya fisioterapi, saya pegang anak-anak yang berkebutuhan fisioterapi. Gitu. Ada yang terapis bicara dengan gangguan bicara. Kalau di dunia bisnis ini namanya bisnis apa itu? Kesehatan kah atau lebih apa sih? Iya, lebih kesehatan sih, kesehatan anak sih. Kesehatan ya. Bukan pendidikan ya. Bukan. Lebih fokus ke kesehatan. Kesehatan anak-anak ya. Hanya fokus untuk anak-anak aja. Iya, kalau untuk terapinya anak-anak sih. Ada juga sih yang daftarkan kita itu umur 14 tahun masih kita terima. Tergantung juga kalau misalnya memang anaknya sudah besar, sudah dewasa, tetapi memiliki gangguan seperti anak cerebral palsy gitu ya Pak. Nah, paling nanti kita lebih ke edukasi ke orang tuanya bagaimana anak ini bisa mandiri karena kan usianya sudah dewasa. Betul. Kalau untuk kita nggak ada kata terlambat sebenarnya, cuman karena memang sudah usianya sudah besar gitu ya Pak. Jadi paling kita lebih ke anak ini bisa mandiri itu seperti apa gitu. Karena kan nggak mungkin dengan orang tua saja. Betul. Makanya kita bantu ke arah situ kalau untuknya sudah agak dewasa. Baik. Ibu Delina, ini kan udah lama tinggal di Kota Serang. Iya, betul. Ya kan? Artinya sudah memantau lah kondisi di Kota Serang, karakter masyarakatnya mungkin sudah mulai membaca, ya kan? Lalu mungkin di antara sekian banyak jenis bisnis, Ibu memutuskan, saya di bisnis kesehatan aja deh, khusus anak, begitu kan? Begitu. Di antara sekian banyak bisnis. Sebenarnya untuk bisnis itu saya mengawalinya bukan di sini, Pak. Oh, nah itu saya mau nanya. Berarti tidak langsung di dunia kesehatan ini? Awal mulanya itu saya memang bekerja. Karena kan saya fisioterapi, saya bekerja di salah satu rumah sakit di Serang. Akhirnya
setelah punya anak gitu ya, akhirnya saya coba resign dan ikut suami. Karena suami itu kan memang basicnya usaha ya. Akhirnya saya mencoba mengawali itu di salad buah. Salad buah. Iya, Oke. F&B ya. Iya, betul. Padahal kuliahnya di tenaga kesehatan Iya. ya, Pak. Gitu. Tapi kan salad buah sehat juga. Iya. Masih ada inilah, ya, salad buah. Terus akhirnya dari salad buah itu sempat viral Pak di Serang. Iya. Akhirnya kan banyak juga tuh yang jual-jual. Akhirnya kita berinovasi lah, ada salad sayur, terus ada makanan-makanan yang lain. Tapi tetap makanan-makanan sehat ya? Iya. Oke. Ada makanan lainnya ya, ada kayak spaghetti, apa. Kan kita juga nanti akhirnya merambah juga tuh ke bakery, tapi nggak semua ya. Kita bikin roti-rotian, juga ada kue kering sih, kue kering. Oke, itu dijalani tuh. Iya, masih sampai sekarang juga masih. Sampai sekarang? Iya. Oh, berarti ini bisnis tambahan? Iya, yang betul. itu tidak ditinggal tapi dilanjutkan mengembangkan sayap? Iya. Luar biasa. Karena sebenarnya awalnya itu seperti ini Pak, suami itu memang kan dari awal bisnis F&B ya. Beliau tuh kayaknya kasihan itu sama saya. Kenapa? Kasihannya gini, biar kayaknya kamu mendingan bisnisnya sesuai dengan kuliahnya deh jurusannya. Jadi biar kamu tuh bisa lebih berkembang gitu ya. Terus ilmunya juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Akhirnya terjadilah ini, terbuatlah ini Mentari Kids gitu. Karena dulu saya kerja di rumah sakit juga di bagian anak-anak. Jadi cocok. Iya, betul. Iya. Ya menarik sekali ya, tapi tetap semuanya tetap dibungkus dunia kesehatan ya. Iya, betul. Suami beliau ini, suami ibu juga ini kan owner juga kan? Iya. Owner di Duren apa? Tadi? Sop Duren Lodaya. Tapi karena semenjak Covid itu sudah tutup. Iya. Kalau Sop Duren Lodaya itu lebih ke franchise sih Pak. Oh, lebih ke franchise. Iya, tapi kalau ownernya itu dia, kalau teman-teman tahu nih ya, itu Thai tea pertama di Serang itu ada namanya Dot Thai tea, itu suami saya. Mantap. Iya. Memang keluarga pengusaha ya? Enggak sih, kita lebih ke otodidak kayaknya. Iya, learning by doing. Iya, tapi kayaknya sukses semua ya. Amin. Saya pengen cari tahu rahasianya. Amin. Membangun bisnis dan sukses semua. Nah, balik lagi tadi itu, Ibu kan udah lama di Serang, sudah mengetahui karakter masyarakat di Kota Serang, bisnis kulinernya tadi sukses. Nah, ini kan apakah ini bisa dikatakan bisnis baru juga? Dunia kesehatan untuk anak ini bagi Ibu? Sebenarnya ini udah lama sih Pak. Tempat seperti itu sebenarnya udah ada sejak lama. Cuman baru booming itu saat ini itu Pak. Booming di kota-kota besar ya, Jakarta, terus Surabaya itu banyak banget seperti ini. Betul. Nah, karena sebenarnya ini kan jadi daya tarik ya. Pertama daya tarik buat saya, cuman memang alasan utamanya itu lebih ingin mengedukasi sih ke orang tua, terutama khususnya di Kota Serang ini tentang tumbuh kembang anak. Makanya dibuatlah Mentari Kids ini. Nah, targetnya yang ada di bayangan Ibu ini, tempat ini Mentari Kids ini untuk masyarakat Kota Serang, betul? Betul. Atau di luar Kota Serang juga kan? Ya, boleh. Tapi ada spesifik khusus nggak sih targetnya? Karena jangan-jangan akan ada kendala untuk mereka-mereka yang segmen tertentu kah, atau memang semua dibuka lebar pintunya? Kalau kita sih sebenarnya terbuka lebar ya, mulai dari segmen bawah sampai segmen atas itu kita insya Allah bisa merangkul gitu ya Pak ya. Tapi lebih ke spesifiknya tuh orang tua dengan anak usia balita, karena kan yang namanya pernikahan terus kelahiran anak-anak itu kan setiap tahun terus ada ya. Yang namanya anak-anak itu kan nggak akan sampai tidak ada gitu ya Pak ya, selalu regenerasi. Ya, betul. Itu segmen saya gitu. Oke, kalau untuk ekonominya apakah yang A atau yang B kita atau menengah? Mengambilnya di situ ya? Ya, kita ambil di tengah-tengah. BC mungkin. BC. Ya. Kalau A pun juga kenapa tidak? Iya, betul. Ya kan? Ya. Cuma memang lebih fokusnya ke yang menengah itu ya. Boleh kasih bocoran untuk harga nggak sih? Kisaran deh. Boleh. Kisarannya di angka 150.000. Untuk apa itu? Layanan apa saja? Untuk satu kali sesi terapi. 150.000. Iya. Sampai berapa kisarannya? Ada contoh yang mau diberikan boleh? Kalau untuk biaya terapinya sendiri sih 150.000 ya Pak. Itu rata. Semua terapi itu rata. Durasi berapa lama sih Bu?
45 menit. Oke. Per satu kali per pertemuan. satu kali pertemuan. Tapi kalau untuk biaya lainnya itu kayak tes IQ, psikolog itu di atas itu. Oke. Boleh kasih bocoran atau range-nya deh? Range-nya Berarti yang jasa layanan di sini 150 sampai 500 kah? iya ada. Kurang lebih ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Iya sih, masih masuk itu untuk 150 sampai 500 ribu. Nah, 500 ribuan. 500 ribuan Ya. ya sudah bisa mendapatkan layanan di Mentari Kids. Iya, betul. Ya. Kira-kira yang akan menjadi tantangan untuk membesarkan Mentari Kids apa ya di Kota Serang ini, Bu? Kan kalau kita bicara kota besar, menurut Ibu, apakah walaupun Kota Serang ini ibu kota Provinsi Banten, apakah sudah layak disejajarkan Surabaya, Semarang, Jakarta, Bandung, ya kan? Atau apa sih kira-kira nanti, Mas? Kayaknya prediksi saya ya, tantangan saya ke depan ini yang lumayan besar nih seperti ini deh. Itu kira-kira apa ya? Kalau untuk disejajarkan sama kota lain itu sepertinya belum ya Pak, karena kan masih Saya setuju. jauh gitu ya. Saya setuju. Belum. Tapi sebenarnya masyarakat Serang itu konsumtif ya. Oke, Dan betul. kayaknya lebih mereka tuh kayak melihat gitu, oh di kota besar ini seperti ini. Makanya mereka tuh suka cari ke sana. Bahkan betul. mereka tuh cari ke sana. Yes. Makanya daripada cari keluar, mendingan di dalam kita bikin. Ya, Ibu memfasilitasi. Iya, betul. Di sini memfasilitasi, jadi nggak usah jauh-jauh keluar lagi. Betul. Seoptimis apa sih, Bu, dalam membangun bisnis ini, Ibu? Insya Allah optimis sih Pak. Karena saya juga ingin belajar nih Ya, dari Ibu. optimis Pak, benar, optimis. Karena optimisnya itu kan ya itu, karena kan setiap anak itu kan pertumbuhannya berbeda-beda ya. Betul, itu dia. Gitu. Nah, karena terus perkembangan zamannya juga pola asuh gitu ya Pak. Kalau zaman dulu kan kita kalau umur kecil-kecil gitu kan dikepar gitu ya sama orang tua ya, main Dikepar, gitu. iya, iya. Dikepar ya Pak, Iya. main gitu. Dari pagi mungkin sampai sore di luar. Betul, Nah, dengan main itu kan kita sensori, kena tanah, kena rumput, segala macam. Nah, zaman sekarang kan enggak. betul. Lebih ke gadget. Iya, ya. seperti yang sempat Ibu singgung tadi, anak Iya. zaman sekarang itu lebih banyak pegang Ya, handphone, jadi duduk. mereka kebutuhan sensori tubuhnya itu tidak terpenuhi, makanya terjadilah seperti itu, suka tantrum, suka pukul, suka jahilin temennya, kayak gitu. Iya, artinya Ibu melihat peluang ini, Ibu melihat peluang bagus ini dijalankan. Iya. Mentari Kids Kids. hadir di Kota Serang mulai 4 April 2026 dan memang 4 April 2026 itu adalah grand openingnya. Jangan lupa follow Instagramnya karena saya yakin di situ nanti akan banyak informasi. Ya, betul. Lalu yang mau WhatsApp juga di sini boleh, ya kan? Mau main ke sini juga seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Delina. Iya, betul. Nggak salah ya Pak? Dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Boleh berkunjung ke sini, Atau main-main ke mau sini. sekedar kalau males itu ya Pak datang ke tempat, boleh langsung WhatsApp ke admin, itu nanti akan diarahkan oleh admin. Oke. Diberitahu oleh, kalau misalnya ingin tahu informasinya gitu, bisa nanti melalui admin aja. Oke. Kalau memang tidak bisa ke sini. Iya, iya. Melalui admin atau follow Instagramnya lah. Iya. Ya. Terkait dengan jasa layanan tadi sudah diinformasikan. Nah, untuk fasilitas di tempat ini sendiri ada apa saja sih, Bu? Kita ada ruang sensori. Oke. Gambarnya seperti apa di dalam seperti itu? playground ya. Oh, oke. Seperti playground, tapi nanti isinya kita, karena kan ada terapisnya yang mendampingi, jadi lebih ke edukasi gitu. Oke. Jadi belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Gitu. Terus ada ruang terapi bicara, ada ruang terapi okupasi, ada ruang fisioterapi, ada ruang asesmen juga. Gitu. Jadi ruangannya itu lebih ke ruangan sesuai kebutuhan terapinya Pak. Gitu. Oke, baik. Diundang untuk hadir ke sini ya. Nanti tanggal 4 April 2026 itu akan ada apa sih? Grand openingnya itu gambarnya seperti apa sih? Boleh diinformasikan? Boleh. Jadi grand openingnya itu gambarannya kita mengadakan free assessment itu. Oke. Kalau assessment itu kan kalau di tempat terapi atau klinik tumbuh kembang itu kan berbayar ya Pak. Ini kita kasih gratis free. Untuk ayah bunda yang memang ingin mengikuti free assessment di Mentari Kids gitu. Boleh. Untuk ayah bunda yang memang ingin tahu perkembangan anaknya sesuai usia atau tidak, boleh datang ke sini daftar ke admin untuk free assessment. Atau memang ayah bunda yang ingin orang tuanya, ingin anaknya gitu ya, mendapatkan terapi dengan
tenaga ahlinya itu boleh juga datang ke sini. Oke. Tapi harus melalui admin dulu ya untuk Iya betul. assessment ya. Ya, agar tertib Iya. dan semuanya nyaman. Jadi ya, iya betul. Iya. Itu kan tanggal 4, tapi saya dengar sampai tanggal 5 dan tanggal 6. Ya, itu tanggal jadi awalnya itu free assessment itu kita buka tanggal 4 dan 5 April. 4 dan 5 April, namun karena alhamdulillahnya gitu ya Pak, banyak orang tua yang antusias, banyak orang tua yang ingin tahu nih anaknya sesuai gak sih sama perkembangan usianya, itu kuotanya sudah full. Oh. Akhirnya kita tim Mentari Kids ini ngasih 1 hari lagi extend ke hari Senin. Dikasih bonus ya. Dikasih bonus 1 hari lagi dan itu juga udah mulai full. Jadi kalau misalnya mau daftar harus cepet-cepet ke admin ya. Iya. Oke. Berarti per 4 April 2026 sampai selanjutnya itu sudah bisa beroperasi normal ya? Iya. Ini kita free assessment-nya itu oleh psikolog, psikolog anak dan head terapis. Mantap. Head terapisnya sudah berpengalaman lebih dari 7 tahun. Yes. Sepertinya yang di-highlight oleh Mentari Kids untuk jadi experience adalah memang tenaga ahlinya memang betul-betul yang kompeten ya? Iya, betul. Itu yang beberapa kali tadi Ibu sebutkan, selalu di-highlight itu memang Anda datang ke sini Anda akan mendapatkan kualitas. Iya, betul. Gitu. Ya, seperti itu. Iya. Sudah hadir di Kota Serang, datang ke sini. Harapan Ibu selaku owner dengan keberadaan Mentari Kids ini apa sih? Saya sih berharap dengan adanya Mentari Kids ini bisa membantu para orang tua untuk lebih menstimulasi anak gitu ya. Jadi untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usianya, untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih maksimal. Jadi harapannya itu, terus bisa lebih men-share edukasi gitu ya ke orang tua tentang tumbuh kembang anak juga. Betul. Berbagi kita ilmu. Bisa berbagi ilmu, terus kita juga bisa membantu yang memang anak yang membutuhkan itu kita bantu, atau memang orang tua yang membutuhkan bantuan untuk menstimulasi anaknya itu kita bantu di sini. Oke, mantap. Ibu terima kasih untuk waktunya ya. Sama-sama Pak. Terima kasih untuk waktunya. Dengan senang hati dan sukses untuk grand openingnya. Amin. Sukses untuk keberadaan Mentari Kids ya. Nanti boleh datang Pak. Oh iya. Nanti saya ingin sekali niatkan untuk datang ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Ibu Delina. Ya, betul. Terima kasih untuk Mentari Kids dan ditunggu kehadirannya. Jangan lupa follow Instagramnya. Kalau mau tanya-tanya juga bisa lewat WhatsApp ya. Ya boleh. Oke, terima kasih Bu. Ya sama-sama.